gua cringe sama epilognya. Mohon maaf sekali lagi, ini bukan salah penulisnya. Gua emang punya low tolerance aja gitu sama scene-scene romantis kayak gini, karena gua adalah jelmaan Grinch atau Scrooge, whatever floats your boat. What is up you guys? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini di segmen A Good Book, Gemar Diskusi Buku, gua akan share tentang buku-buku yang gua baca di bulan Oktober kemarin. My October Wrap Up. Semua buku yang gua baca kali ini, gua baca lewat Gramedia Digital karena gua lagi ada subscription gitu. Dan as usual, timestamps udah tersedia di description box, so go check them out. Buku pertama yang gue baca yaitu Walk on Memories by V. Asano. Ini buku pertama V. Asano yang gue baca, meskipun gue udah banyak dengar soal V. Asano sebelumnya. Buku ini bercerita tentang Asya dan Aaron yang biasanya nggak akur, tapi terpaksa harus bekerja sama untuk memenangkan sebuah tender. Awalnya mereka saling sensi dan saling menjatuhkan satu sama lain, tapi lama-kelamaan mereka ternyata cukup cocok bekerja bareng sebagai partner. Aaron mengagumi Asya yang cantik, pintar, dan tahu apa yang dia inginkan. Sedangkan Asya terpaksa mengakui bahwa Aaron, meskipun dia itu kayak playboy kelas kakap gitu, dia memang ahlinya kalau soal konservasi tempat-tempat bersejarah. Gara-gara kerja bareng juga, Aaron dan Asya mulai saling tahu mengenai masa lalu satu sama lain. Dan akhirnya setelah melalui berbagai halangan dan rintangan, mereka end up bersama. Plus points dalam buku ini yaitu gua salut sama V. Asano yang udah berani mencoba menuliskan buku di luar genre yang dia nyaman gitu. Dia ada ngomong soal ini di pembukaan bukunya, and I appreciate her for it. Gue juga suka detail-detail soal arsitektur dan tata perencanaan kota yang banyak dibahas di buku ini. Dia bisa menjelaskan semua itu dengan cara yang ringan dan mudah dimengerti sampai gue, the dumbass bitch who knows nothing about architecture, actually understands apa yang diperdebatkan oleh Aaron dan Asya waktu mereka lagi kerja bareng. The negative points of this book, gue merasa cerita ini overall sangat suam-suam kuku, kayak tanggung aja gitu di berbagai hal. For example, dinamika romance yang terjadi antara Asya, Aaron, dan Salman. Cinta segitiga terkutuk yang ada di sini tuh kayak kurang greget aja sih menurut gua. First of all, di awal cerita tuh Salman kayak cuman muncul dalam short flashbacks. Terus kayak lebih banyak penulisnya tell me about Salman rather than showing me how amazing Salman is. Jadi dari awal tuh gue udah kurang peduli sama si Salman ini. Sialnya sepanjang satu buku, Asya itu pining over Salman, the guy that I couldn't care less about. Mana piningnya tuh kurang angsty lagi. Jadi again, suam-suam kuku gitu. Jadi kayak mau angsty gak jadi, mau love triangle juga gak jadi. You know, to be honest, I need more Aaron and Asya's relationship development. Meskipun gue happy gitu ya, endingnya Aaron emang sama Asya, tapi gue masih kayak kurang percaya sama ending itu karena sebelumnya Asya tuh termehek-mehek banget over Salman gitu. Selain masalah dinamika hubungannya, gue juga gak terlalu terkesan dengan plot twist yang ada di buku ini. It's quite a typical plot twist for me, dan menurut gue foreshadow-nya kurang, jadi agak terkesan ujuk-ujuk. Terus pelaku plot twist-nya juga terlalu obvious, jadi gue antara kaget nggak kaget, ngerti gak sih? I rated this book 3 stars on Goodreads. Kalau kalian mau baca review lengkapnya, silahkan cek di goodreads.com/sarahkrisanka. Buku kedua, Overweight Love by Desi Miladiana. Buku ini bercerita tentang Desya dan Deon yang udah bersahabat lama banget, bertahun-tahun.
Terus karena mereka sama-sama single, akhirnya mereka dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Desha sih seneng-seneng aja ya dijodohin, karena sebenarnya dia tuh udah lama menyimpan perasaan cinta kepada sahabatnya Daeon. Tapi dia agak insecure gitu, dia takut Daeon tuh gak happy dengan perjodohan ini, meskipun dia menerima perjodohan ini. Lalu muncullah Bella, mantan terindahnya Daeon yang cantik dan berbadan seksi. Dia ternyata udah cerai dari suaminya dan sekarang jadi janda beranak satu. Karena ini cerita romance yang cukup klasik, gua anggap endingnya bukan spoiler lah ya. Jadi intinya ya Daeon memilih Desha over Bella gitu. Dan mereka live happily ever after. Gua suka banget sama cerita ini, simple tapi kena. Apalagi gue baca ini tuh setelah gue binge reading satu seri yang sangat mengecewakan. Abis baca buku ini tuh mood gue langsung naik, gue langsung terbebas dari reading slump, gue langsung binge reading more novels di Gramedia Digital. Plot wise, gue sempet khawatir awalnya kalau ini tuh bakal jadi love triangles. Ada dua kemungkinan, antara Desha, Daeon, Bella, atau Desha, Daeon, Adrian, temennya Desha. Dan gue lega banget ternyata kita gak berakhir di klise yang kayak gitu. First of all, Adrian itu cuman temen Desha aja, pure. Mereka berdua sama sekali gak punya perasaan apa-apa satu sama lain. Terus Adrian is just doing what he is supposed to do, yaitu menjadi personal trainer yang bertanggung jawab. Sedangkan Bella, gue tidak merasa Bella itu kayak pihak yang ada dalam love triangle, karena mau dia bertingkah kayak apa juga, gue bisa lihat Desha sama dia tuh tetap stick to each other gitu loh. This insignificant bitch is just as insignificant as ever. Lu ke laut aja sono, bye. Gue juga sempet khawatir lagi waktu Desha harus diet karena dia merasa punya badan seksi akan membuat Daeon itu nggak berpaling ke Bella. Gue nggak suka aja sih sama cerita-cerita dengan overweight main character yang mengharuskan mereka untuk diet dan berubah makeover gimana gitu demi love interest mereka. Gendut itu bukan dosa gitu. Kayak kenapa emangnya kalau cewek itu gendut? There's nothing wrong with that. Tapi lagi-lagi Desi Miladiana gak mengecewakan gua. Desha tetap end up gendut di akhir cerita. Dia literally cuma mengubah pola makan dia doang jadi lebih sehat, terus lebih rajin olahraga dikit. Terus gua suka gimana Daeon itu throughout the stories keep telling her that she is fine the way she is. Bahkan dia tuh kayak dengan polosnya merusak rencana diet diem-diemnya Desha gitu dengan ngebawa Desha makan di restoran junk food. It's just so freaking adorable. Yang membuat gue amazed banget sama cerita ini adalah gue suka banget sama penggambaran persahabatan Desha dan Daeon. Ini yang bikin gue gak bisa ilfeel sama Daeon no matter what mistakes he did. Karena at the end of the day, Daeon tuh tetap care sama Desha dan dia tuh tetap berusaha melakukan segala cara untuk tidak menyakiti Desha. Gue juga jadi bisa relate gitu sama Desha, kayak kenapa nih cewek gak berhasil move on dari Daeon cuy selama bertahun-tahun. Cause like he is literally very charming and just super kind. Gue buddy read novel ini sama teman gue kan, dan dia ngomong gitu kalau dia merasa penggambaran hubungannya Desha sama Daeon tuh very warm, dan gue setuju banget. Gue merasa kalau cerita romance itu biasanya berapi-api and super passionate gitu kan, but this story is just so warm and fuzzy and it's a hard thing to achieve. The author just did a very good job in this. Menurut gue ini fits the friendship thing, karena ya kalau lu udah bersahabat bertahun-tahun gitu ya dan akhirnya lu pacaran, you just have different dynamics, okay, dengan orang yang dari awal udah cinta-cintaan. I rated this book 4 stars on Goodreads. Alasan kenapa gue gak bisa nge-rate ini lebih tinggi yaitu karena gue sedikit terganggu dengan dialog-dialog romantis yang mendadak berubah formal. Kayaknya ini writing stylenya Desi Miladiana sih, cuman nggak tahu, bagi gue agak awkward aja. Kayak biasanya mereka ngomongnya informal, tiba-tiba waktu pas dialog yang romantis
switch ke formal gitu. Jadinya kayak agak kaku sih menurut gue, instead of being sweet and romantic. Terus gue cringe sama epilognya. Mohon maaf sekali lagi, ini bukan salah penulisnya, ini cuma masalah selera. Karena temen gua, dia merasa epilognya sangat-sangat bagus gitu. Dia merasa itu cute, romantic, so wholesome, sedangkan gua cringe. Gua emang punya low tolerance aja gitu sama scene-scene romantis kayak gini, karena gua adalah jelmaan Grinch atau Scrooge, whatever floats your boat. Anyways, kalau kalian tipe pembaca yang suka cerita-cerita romance yang super romantis dengan scene-scene yang super sweet dan bikin kalian diabetes, kalian harus baca buku ini. Buku ketiga, Another Book by Desi Miladiana dengan judul Lose or Love Her Again. Gua emang tipe pembaca yang kalau udah cocok sama satu penulis, gua akan baca karya-karya dia yang lain ya, so bear with me. Buku ini bercerita tentang Jasmine yang lagi kerja di Surabaya. 4 tahun lalu Jasmine itu minta cerai sama suaminya Fatir, tapi Fatir gak mau menceraikan Jasmine, jadi perceraian mereka kayak ngegantung gitu aja, nggak difinalisasi selama 4 tahun lamanya. Ternyata tanpa sengaja Fatir itu end up kerja di Surabaya dan jadi atasannya Jasmine. Keduanya harus bersikap profesional meskipun Jasmine tuh sebenarnya gatel pengen menghindar dari Fatir, dan Fatirnya juga kayak gatel pengen guncang-guncangin badannya Jasmine. Hey, kenapa lu cerain gua? Kenapa lu ngilang gitu aja 4 tahun belakangan ini? Cerita ini berakhir happy ending dengan Fatir dan Jasmine yang akhirnya rujuk. Plus points dari buku ini yaitu, again, gue generally cukup cocok dengan writing style Desi Miladiana, aside from the informal formal switch tadi yang sempat gue bahas. Terus gue juga suka sama scene-scene super manis antara Jasmine dan Fatir yang bener-bener insinuate bahwa mereka itu dulu emang sempat nikah gitu ya. There's just this intimacy between them yang cuma bisa lu rasakan kalau mereka udah married gitu. Kayak waktu Fatir beliin Jasmine pembalut misalnya. I mean, sure, boyfriends can do that too, tapi it feels more personal and just more intimate ketika suami lo gitu yang beliin lo pembalut. Negative points-nya yaitu gue nggak terlalu percaya bahwa Fatir cinta sama Jasmine. Soalnya dia kayak nggak ngelakuin apa-apa gitu loh selama 4 tahun, dan dia bisa ketemu Jasmine lagi juga tuh kayak pure coincidence, just pure dumb luck. Ya buat orang-orang lain mungkin pertemuan kembali karena kebetulan tuh kayak sebuah permainan takdir yang so sweet atau gimana gitu ya. Tapi bagi gue, gue akan lebih tersentuh kalau Fatir tuh entah gimana caranya just track her down and then nyusulin Jasmine ke Surabaya gitu. Next, let's address the elephant in the room, the oh so obvious plot twist yang udah terpampang nyata di prolog. Jujur, gue sampai bingung kayak apakah ini plot twist? I don't think so. I mean, if you could guess it from the very beginning, you cannot call it plot twist anymore. Tapi kayaknya penulisnya masih merasa itu worthy of being called plot twist. Jadi kayak gue nunggu reveal-nya tuh lama banget, sumpah. Gue jujur aja sempet ngerasa bosen waktu baca udah mulai pertengahan gitu ya. Karena aduh ini lama banget. Gue tuh pengen tahu gitu gimana reaksi Fatir kalau dia tahu soal alasan kenapa Jasmine menceraikan dia. Menurut gue harusnya plot twistnya dipercepat aja, taruh lebih ke tengah gitu ya daripada taruh di belakang. Terus habis itu nanti Fatir bisa getting emotional, menyesal segala macem, gak apa, taruh tengah aja. Terus nanti setelah mereka baikan, barulah scene-scene manis yang tadi di tengah sini di Ctrl X, Ctrl V ke belakang gitu. Di sini kita baru bisa ngelihat gimana pembaharuan hubungan Jasmine sama Fatir gitu. Ini juga ngebantu epilognya supaya lebih terasa kayak ending. Karena jujur aja waktu gue baca, gue merasa endingnya tuh kayak kurang gitu, kayak kurang selesai somehow. Ya
Kalau menurut analisa gue sih kayaknya karena kita belum melihat dinamika hubungan Jasmine dan Fatir yang baru gitu setelah mereka baikan. Jadi rasanya kayak ceritanya kurang selesai, kayak relationship arc-nya belum beres. I need more proof that both of them are now truly okay after those years of misunderstandings. I rated this book 3 stars on Goodreads karena ya compared to Overlove Wait, yang ini gue lebih kayak so-so aja gitu. It's not a bad book, but it's also not like very impressive either. Gue berusaha adil ya mereview buku dengan cara yang objektif. Even though I like the author, I like her writing style, I like her other books, but this book just didn't quite hit the mark for me. Buku keempat, A untuk Amanda by Anissa Ihsani. Buku ini bercerita tentang Amanda yang pinter dan selalu dapat nilai A di sekolah. Awalnya dia cuman tipikal murid yang rajin dan ambisius soal nilai, ya semacam anak-anak pinter zaman sekolah dulu lah ya. Tapi lama-kelamaan sifat ambisius dia tuh makin menjadi-jadi, to the point sampai dia tuh terobsesi banget sama nilai sempurna karena dia merasa dia gak sepinter yang guru-guru di sekolah atau teman-temannya pikirkan. Dia merasa selama ini tuh dia cuman beruntung doang, dia pas mempelajari hal-hal yang kebetulan keluar di ulangan atau di ujian gitu. Misalnya dia merasa aneh kenapa nilai geografi dia dapet A ketika dia gak bisa bedain Greenwich dan Greenland. Terus dia sempat tunjuk tangan di kelas untuk jawab pertanyaan guru, tapi ya karena dia pinter, guru gak mau nunjuk dia kan, guru nunjuk anak lain gitu ya yang kayaknya lagi gak memperhatikan pelajaran di kelas. Terus anak itu ditunjuk dan jawaban dia beda sama jawaban yang dipikirin sama si Amanda, tapi dia yang bener gitu. Jadi Amanda merasa lagi-lagi dia cuman beruntung dia pas gak ditunjuk. Kalau dia waktu itu ditunjuk dan dia jawabannya salah, the whole class, all teachers would know kalau ternyata Amanda itu gak sepinter yang mereka pikirkan. Pokoknya sepanjang satu buku kita tuh diajak menyelami isi pikirannya Amanda dan merasakan naik turun kehidupannya Amanda, mengatasi tuntutan-tuntutan yang dia buat atas dirinya sendiri. To be honest, sampai detik ini gue masih sulit percaya bahwa gue nge-rate buku Young Adult Contemporary 5 stars. Hell, kalau gue bisa kasih lebih dari 5 bintang, gue kasih tuh lebih dari 5 bintang, sumpah. Jujur karena gue sering banget baca buku-buku buatan luar, apalagi Young Adult Contemporary books, gue objectively speaking gak merasa buku ini menawarkan sesuatu yang baru dalam pembahasan temanya. Tapi buku ini mind-blowing menurut gua karena ini orang Indonesia yang buat. With all due respect to all Indonesian authors, selama ini gua kalau baca buku-buku yang adult contemporary gitu buatan orang Indonesia, gua tuh cringe parah. Menurut gua pembahasan temanya tuh cetek banget, moral of the story-nya juga cetek, terus self-realization monolog tuh selalu cringy. Gue nggak tahu kenapa. It's just how I feel about it, okay? Tapi buku ini dia tuh bisa ngebahas tema dia sampai ke akar-akarnya tuh detail banget cuy. Bahkan ada branching subtopic yang menurut gue penting untuk dibaca oleh every teenagers dan young adults di Indonesia. Kayak tentang sexual education, agama, atheism, feminisme. It was just so good. Kalau gue jadi menteri pendidikan, gue akan bikin buku ini jadi bacaan wajib untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sumpah. Terus karakterisasi Amanda di sini tuh menarik banget. Gue nggak suka science, tapi gue jadi into science gitu ketika gue melihat isi pikiran Amanda. The way she speaks about science is so freaking poetic that the self-realization is just it's just so good. Gue gak
mau bahas buku ini dengan terlalu detail sekarang, karena gue akan mendedikasikan satu video khusus untuk buku ini, cause I like it a lot. Tapi pokoknya kalian harus baca. Titik. Fix. Buku kelima, keenam, dan ketujuh yang gue baca yaitu Jangan Diklik Series by Lexi Su. Gue sengaja baca buku ini to get in the mood of Halloween. Gue gak suka party, gue anaknya introvert banget, jadi ini my nerdy way of celebrating Halloween. Serial ini bercerita tentang aplikasi misterius Jangan Diklik. Aplikasi ini diceritakan memiliki kekuatan supranatural dan datang dalam bentuk SMS spam ke orang-orang yang memiliki depresi, punya dendam, punya keinginan yang terselubung tapi susah untuk terjadi. Pokoknya aplikasi ini menyasar orang-orang yang berpikiran negatif aja. Kalau orang-orang yang menerima SMS spam tersebut ngeklik linknya janganDiklik.net, sebuah aplikasi akan langsung terinstall otomatis di HP mereka dan itu nggak bisa dihapus. Aplikasi itu berbentuk kayak entry block, jadi orang-orang bisa nulis perasaan mereka gitu ya, kayak nulis buku harian gitu di aplikasi tersebut. Dan para target yang menjadi target dendam atau yang disebelin sama orang-orang yang lagi depresi, nah mereka juga bisa membaca entry block orang tersebut di aplikasi Jangan Diklik ini. Dan ketika mereka baca, malapetaka akan terus mengikuti mereka. So far baru ada 3 buku dalam seri ini dan serinya belum selesai, yaitu Rahasia Ayu by Lexi Su yang gua rate 3 bintang di Goodreads. Lalu buku keduanya yaitu Ketika Sukma Terjaga oleh Dadan Erlangga dan Lexi Su yang gua rate 4 bintang di Goodreads. Dan yang terakhir Surat Untuk Hera by Lexi Su dan Erlin Cahyadi yang gua rate 2 bintang di Goodreads. Review lengkapnya ada di video gue sebelumnya, dimana gue nge-review buku-buku itu sambil gue menjadi kelinci percobaan adek gue yang pengen nge-makeupin gue dengan tema Halloween. Jadi kalian bisa cek video tersebut atau kalian bisa langsung baca aja review gue di Goodreads. Buku ke-8 yaitu ACC Pak tentang Yaya, seorang mahasiswa yang lagi skripsi dan pengen cepet-cepet lulus. Sayangnya usaha dia kepentok oleh seorang dosen muda / duda beranak satu yang super ganteng bernama Pak Daniel. Pak Daniel ini pintar tapi dia killer dan super strict. Jadi waktu Yaya presentasi soal skripsinya dia di-bash habis-habisan sama Pak Daniel dan Yaya pun punya banyak banget revisi yang harus dia kerjain. Singkat cerita, Daniel ini ternyata temen lamanya kakaknya Yaya. Jadi mereka bertiga pun mulai sering hangout gitu ya di luar kegiatan kampus. Terus Yaya juga sering dimintain tolong untuk jagain anaknya Daniel yang masih kecil yaitu Kayla. Lama-kelamaan setelah melalui berbagai rintangan dan halangan, terutama karena beda usia mereka yang 10 tahun itu, akhirnya mereka pun saling jatuh cinta dan hidup bahagia selamanya. Buku ke-9 yaitu Roman Kasa by Kill Mill. Buku ini bercerita tentang Clarissa yang kabur dari rumah karena dia capek banget dibanding-bandingin sama kembarannya yang pintar, yaitu Clarina. Dia kabur ke Jakarta, terus dia di-hire oleh seorang aktor bernama Daniel sebagai personal assistant. Awalnya mereka saling gak suka satu sama lain. Bagi Clarissa, Daniel itu galak, sombong, nyebelin. Sedangkan menurut Daniel, Clarissa itu bego, ceroboh, gak bisa apa-apa. Tapi seperti kebanyakan cerita romance pada umumnya, mereka akhirnya jatuh cinta, nikah, punya anak, hidup bahagia selamanya. I rated ACC Pak 3 stars on Goodreads and I mentally rated Roman Kasa 1 star karena dia nggak ada di Goodreads. Gua udah bikin video ranting panjang banget soal 2 buku ini karena menurut gua dua-duanya problematik parah. So if you're interested, go check it out. That is it on my October wrap up. Next on my TBR list yaitu False Beat karyanya Via Sano, Constellation seriesnya Claudia Gray, ada 3 buku yaitu Defy the Stars, Defy the World, dan Defy the Fates. Love Hypothesisnya Ali Hazelwood, Know My Name-nya Chanel Miller. Ini bakal jadi buku non-fiksi pertama yang gue baca setelah sekian lama gue gak nyentuh buku non-fiksi.
non-fiksi. Broadcasting seriesnya Aranindi. Ada 3 buku juga, The Supernumerary Project, The Antagonist Program, dan The Paragon Plan. The Nightingale, karya Kristen Hanna. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, karya Taylor Jenkins Reid. Dan An Enchantment of Ravens, karya Margaret Rogerson. Selain Defy the Worlds, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, dan The Nightingale, semua yang ada di list ini yaitu e-books. Karena gue lebih suka baca e-books daripada baca buku fisik. Kayak enak aja, lebih portable, dan gue bisa bawa dia kemana-mana tanpa takut bukunya rusak gitu. Kalau untuk e-books buatan luar negeri gini, biasanya gue beli di Google Play Books. Mereka harganya relatively cheaper than buying a physical book. Kayak contohnya Know My Name-nya Chanel Miller tuh kemarin gue beli dengan harga kayak 30 ribuan gitu pas lagi diskon. Atau kalian juga bisa cek di Kindle, karena Kindle juga suka banyak promo diskon. Kalau buku-buku bahasa Indonesia, ya gue paling belinya di Gramedia Digital sih, fix. Kayak mau di mana lagi gitu. Kalau ada buku yang kalian interested, pengen buddy read bareng gua dari list-list yang tadi, let me know, just contact me through DM Instagram. Daripada gibahin orang, mending kita gibahin buku, ya nggak sih? Selain gak dosa, menurut gua gibahin buku itu lebih bermanfaat aja sih. Kita jadi bisa latihan berpikir kritis, analitis, dan bisa beropini dengan objektif. By the way, selama bulan November ini, gue berpartisipasi dalam NaNoWriMo, National Novel Writing Month. Gue lagi rewrite novel gue yang Gnostic Hope. Jadi gue kayaknya cuma bisa ngepost video sekali seminggu instead of 2 kali seminggu. As always, thank you for watching. Go like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi kalau kalian sesama book lovers yang suka konten-konten beginian.